di sana yang lihat bisa jadi tips itu. Iklan. Coba lanjut lagi. Yuk kita lanjut di home base. Malam ini karena kegabutan semuanya, akhirnya kita kedatangan tamu. Ada satu nih pakar cinta Seadanya. pakar cinta seadanya. David apa namanya? Namanya David siapa nih? David Jenggot. Orang-orang yang pada manggilnya David Dedi. kasar mulut. Apa kasar ya. apa? Kira-kira apa nih? Panggil aja Apit. Apit. Oke. Welcome to Apit. Ya ini sebelahnya nih siapa nih? Kira-kira? Saya Fikri. Akrilik. Panggilannya si Bes. Bes. Kalau saya dipanggilnya BS. Bes. Kalau saya mah diem mah kagak aja. Ya, Muhammad ya? Saya mau ada recordnya. Jadi Lagi rame nih. Muhammad. Lagi rame itu kan. Muhammad Gagal Muhammad. Nah kira-kira untuk malam ini kayaknya serunya kita ngebahas masalah percintaan ya. Nyawa-nyawa. Boleh. Beberapa teman-teman saya ini kayaknya udah berpasang-pasangan semua. Benar, boleh. Tapi kayaknya bentar lagi. Bentar lagi apa nih? Ya mau putus mau ke jenjang yang lebih baik. Apa kan ibu ya? Yang penting doain terbaik lah. Yang terbaik lah ya. Iya. Mungkin yang saya pengen tanyakan nih, kira-kira pacaran menurut kalian tuh apa sih? Mungkin dari yang baru Yang hangat dulu lah. Hangat Yang dulu. dulu kira-kira. Pacaran itu suatu jenjang sebelum pernikahan sih. Nah, jenjang sebelum Ini pernikahan. sebenarnya proses kayak apa ya? Kayak kata modern sekarang lah. Kalau bahasa dulunya taaruf lah. Oh iya. Oh itu dari sisi David itu. Iya, benar. Oh dari sisi Apit. Apit. Pokoknya di nama-nama. Fikri. kasar. Kasar. Kalau untuk pacaran sendiri menurut itu lebih ke hampir sama kayak David untuk proses pembelajaran ke jenjang berikutnya, karena di jenjang berikutnya itu untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan itu lebih banyak, Benar. lebih berat lagi dibanding Oke pacaran. oke. Uji Masuk. tes kompetensi lah ya. Ya. Uji tes kompetensi. Jadi kasih tes drive dulu lah. Masuk. Dari sisi Gaga. Kalau saya mah pacaran itu proses untuk langkah yang lebih jauh lagi. Proses pacaran itu mengenal satu sama lain. Bisa. Ya, Benar. untuk mengenal satu sama lain yang saling melengkapi nantinya. Benar. Gitu. Kalau dari saya sih kayaknya pacaran tuh harus menerima apa adanya sih ya. Ya. Apa adanya sih. Kalau ada apanya ya kamu. Bisa dugain nggak? Baru mulai. Iya. Kita baru mulai. Itu menurut saya. Nah, bisa. Nah, kan kalian saya lihat nih pacarannya kayak lama-lama semua nih. Alhamdulillah. Iya. Seadanya. Kredit atau apa ini? Kredit rumah, mobil atau apa ini? Kayaknya ada yang 2 tahun, ada yang berapa tahun lah? 5 tahun. 5 tahun. Kira agak. Saya 5 tahun ya sekarang lunas lah. Oh, lunas. Berarti happy ending apa gimana? Ya nggak happy ending dong. Nggak happy ending dong. Mas jadi tahu sendiri. Kalau saya Tentang sih percintaan gitu. masih mencari. Masih mencari. Berarti belum ada yang klik di hati nih, bener ya? Belum. Udah ada ya, Udah ada, tapi cuman lagi proses. Lagi Masih dititipin di orang lain. Nah untuk mencari itu gimana sih prosesnya? Siapa tahu yang Kenapa jadi saya yang ditanya? Enggak, kan ini kan Iya, jadi kembali. sharing aja. sharing aja sharing ini. Kalau proses mencari sih, Iya. Pakar cinta nih gimana nih? Gimana sih? Ah, Gitu. ya kalau menurut saya proses mencari sih banyakin main aja ya. Seketemunya, tapi Berarti harus main? diperjuangkan. Cuma main apa aja nih? Main apa aja? Enggak maksudnya main tuh ketemu temen-temen, akhirnya kita minta dikenalin sana sini. Oh, dari channel ke channel. Channel ke channel. Agen lah ya. Jaringan. Jaringan. Iya. Jaringan freelance. Gitu. Kalau untuk kita, Iya, iya. kan saya lihat kan kalian kayaknya udah pada nemu semua nih. Ya, alhamdulillah lah. Tapi kira-kira mau dipertahankan apa gimana? Ya pasti Ya ada. pasti dong. Mau dipertahankan? Pasti. Terus antisipasi kalau ada, kan kalau pacaran tuh pasti ada ribut-ribut tuh ya. Iya. Nah itu gimana tuh Ya hangat dulu, antisipasinya? hangat dulu. Itu Ya, kira-kira hangat dulu. antisipasinya kalau untuk teman-teman nih kan pada punya pasangan ya. Iya, benar. Ini tips barangkali teman-teman di sana yang lihat
bisa jadi tips itu. Iklan. Coba lanjut lagi. Yuk kita lanjut di homepage. Kali ada iklan lewat. Kan teman-teman saya kan pasti punya hubungan tuh, ada marahan, ada bahagia, ada senang dan lain-lain kan. Iya. Nah, kira-kira nih dari teman-teman kita ada tips and trick untuk menangani marahan tuh kayak gimana? Masing-masing kan punya cara nyikapi kan masing-masing punya caranya. Nah, Mungkin saya pengen tahu tuh barangkali nanti Kan saya lu yang paling awet ya. punya pasangan kan tahu nih cara nyikapinya Boleh gimana Nah, gitu. lu mungkin paling. Ya kalau dari saya mah ya saya lama lah ya 5 tahun. Kalau cara menyikapi orang kan beda-beda treatmentnya. Nah, Kalau saya menyikapi kalau ada permasalahan itu dibuat bercanda. Dibuat bercanda. Itu harga berapa tuh kalau dibuat bercanda tuh, ada price nggak? Iya. Kira-kira. Ya barangkali ada price listnya ya. Kalau menentukan harga mah sulit kalau menentukan harga. Ya kalau saya mah pokoknya intinya masalah itu diselesaikan dengan cara baik-baik. Nanti ketemu solusinya gimana. Kalau saya cara menyikapi itu dengan cara bercanda. Itu aja sih kalau saya mah. Kalau dari Kalau Fikri, dari saya ini, kalau misalkan dalam suatu hubungan, kalau saya sendiri pribadi gitu, kalau misalkan lagi ribut gitu sama pacar atau sama pasangan, itu kita usahain ketemu gitu. Karena dengan ketemu itu semua masalah bisa beres. Karena kalau misalkan menyelesaikan masalah lewat by phone atau chat, telepon itu nggak akan ada ujungnya gitu. bakal salah paham. Salah kata gitu. setuju. Cuman ada aja kasus gitu ya, nggak beres-beres pak. Ya. Gimana be? Batur. Ada batur lah. Jadi kalau misalkan masalah biarpun udah ketemu nggak beres-beres, kita cobalah omongin dengan pasangan kita. Kalau misalnya kita berhubungan udah lama, kita bahaslah yang lalu gitu. Maksudnya bahas yang lalu tuh kebahagiaan yang dulu udah terjadi tuh Tutup buku kita lah ya. kita ingat-ingat, jangan yang cuma negatifnya aja. Betul. Berarti kalau bahasa kasarnya sih kertas putih itu nggak boleh ngeliat titik hitamnya aja. Nah, pasti nih emang. Pasti kalau itu kan kalau misalkan di suatu Panglima nggak Cinta mungkin. nih bagus nih Panglima Cinta. Kadang kan beberapa orang tuh hanya melihat titik hitamnya saja, tapi mengabaikan kertas Iya, putih dan benar. itu besar gitu kan. Panglima Cinta nih. Itu. Nah itu menurut ya. David gimana tuh? Ya kalau menurut saya sih kalau masalah misalnya pada bertengkar ya kita pelajarin lah masalahnya apa ke depannya tuh. Pertama pelajarin, kedua pelajarin, ketiga kalau emang udah nggak bisa lagi ya udah dihajarin. Diajarin, bukan diajarin, diajarin. Tapi sih dipelajarin nggak bisa kan. Iya. Tapi kan sabar. Bisa emang sabar. Harus sabar. Kalau emang kuncinya lama kan harus sabar gitu kan. Itu. Nah saya pengen nanya nih, kira-kira kalian setuju nggak sih sama statement kalau pacaran tuh butuh penengah orang lain ataupun yang nasihatin, yang ngerti, itu kalian setuju nggak sih? Apakah kalian harus menyelesaikan masalah tuh mending sendiri gitu, duaan, atau kalian gayanya kayak gimana nih? Melibatkan orang lain untuk memberikan pendapat atau menyelesaikannya masing-masing gitu? Kira-kira? Kalau Dari Fikri-nya, kalau Fikri orangnya kalau dalam hubungan saya gitu kan, kalau hubungan Fikri itu untuk menyelesaikan masalah, kalau Fikri sendiri berdua gitu loh, sama pasangan langsung gitu. Tapi memang lebih baik ada penengah gitu loh, karena penengah itu kan untuk menetralkan gitu kan. Dari dua pasangan kan pasti kan sama-sama egonya lagi tinggi kalau misalnya lagi ada masalah, masalah gitu kan. Jadi ada yang butuh, ada orang yang ngomongin lah ya. Nah, fungsi apa gitu kalau Fikri. Tapi Fikri selama pacaran 5 tahun ini ya berusaha untuk menyelesaikan berdua kalau Fikri gitu. Kalau gagal, Kalau saya sih pasti butuh penengah. Karena saya itu tidak pandai berbicara. Ya, jadi butuh penengah supaya pihak kitanya mengerti, pihak dia juga, mereka juga. berarti gagal sama Fikri setuju lah ya kalau ada pihak yang menengahi itu Iya, setuju. setuju. Kalau dari David sendiri gimana nih? ya sama kayak gagal. Pasti butuh penengah kan. Karena masing-masing pasti bakal ada ego sih. Bakal mau ngerasa paling benar sendiri. Oke, iya setuju sih.
kadang kita juga perlu sharing Kalau sama orang misalnya lain salah ya. satu dari kita benar, dari pasangan kita benar, terus yang salah siapa? Iya, biasa pengenang yang disalahin. Tengah. Iya. Makin dasar pengenang. Iya. Contohnya siapa? Saya kemarin. Ada lah ya. Akhirnya saya gitu. Sabar tuh sabar. Itu Kalau contohnya. kita sabar tuh. Itu contohnya. Nah, saya pengen nanya nih, kan banyak beberapa teman-teman saya juga yang dalam hubungannya kadang suka diselingkuhin, ada Iya. pihak ketiga, yaitu orang lain atau dari temen atau di kantor. Nah, kira-kira kalian tuh tipikal orang yang memaafkan dulu untuk 1 kali, 2 kali, atau memang ya menurut saya kalau selingkuh ya udah nggak ada kata maaf gitu, atau yang seperti apa nih kalian nih, maksudnya supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu, kira-kira kalau misalnya terjadi selingkuh ataupun kenal orang baru, mereka harus nyikapinnya seperti apa, apakah tulus-tulus aja gitu, atau memang enggak, saya tipikal orang yang udah diselingkuhin, disakitin, putus, Ya. atau yang kayak gimana nih kan, ya kalian kan pacaran cukup lama nih, Benar. udah kurun waktu tahunan kan gitu, kira-kira gimana tuh? Tapi dulu tapi. Ya, kalau kita nyikapinya masalah sih ya. Ya, Ini pertanyaannya. mengenai selingkuh, Mengenai selingkuh, orang ketiga, teman kantor baru, atau Kalau saya pribadi mah nggak ada toleransi sih. seperti itu. Karena itu menurut saya permasalahan selingkuh itu yang paling fatal. Oke. Jadi selingkuh menurut David itu fatal Ya, ya. karena itu kan yang namanya selingkuh itu berarti kita tuh perhatian, baik apa ya? Tutur kata. Kayak kasih sayangnya kan berarti terbagi nih, bukan Oh. full sepenuhnya buat Prioritasnya kita. bukan hanya pasangannya, gitu, Iya. yang kebagi gitu Benar, kan ya. terbagi itu. Nah, Fatal sih menurut saya. kalau menurut Fikri sendiri, kalau misalkan itu pasangan kita selingkuh gitu, Fikri kasih toleransi, maksudnya kasih toleransi itu oke gitu, sekali 2 kali dimaafin. Nah pas 3 kali itu Fikri udah nggak bisa maafin, karena yang namanya selingkuh itu udah berkali-kali, apalagi udah lebih dari 2 kali, pasti nanti selanjutnya akan seperti itu gitu kan. Kalau misalkan masih sekali 2 kali itu kasarnya mungkin dia pasangan kita itu pengen lagi nyari perhatian kita gitu, Oh. nyari perhatian kita. Kalau sekali namanya hilaf ya. Nah sekali gitu. Iya, kedua namanya Kalau 2 itu mungkin nyari perhatian kita. Kalau ketiga lebih kali ke penasaran kan. kalau 2 kali, 3 kali itu Kalau ketiga kali doyan berarti. itu ayo gitu ya. Jadi kalau Fikri itu menyikapi perselingkuhan itu. Kalau gagal gimana kira-kira? Kalau saya mah sama. Apa kamu tipikal yang senang-senang aja diselingkuhin? Iya. Atau Kayaknya yang adem ayem aja. ikhlas-ikhlas aja? Gimana nih Nah, kira-kira? kalau saya mah statementnya sama kayak David, perselingkuhan itu fatal. Fatalnya kasarnya orang itu udah menghargai usaha kita. Benar. Ya kasarnya seperti itu. Jadi kalau untuk saya mah balik lagi ke orangnya, karena sifat orang tuh beda-beda, ada yang memaafkan, ada yang enggak. Nah. Kalau pribadi saya itu kalau udah sampai menyentuh ke arah perselingkuhan, ya cut. Langsung Selesai berarti ya. Selingkuh, anjing, Iya. maaf gitu kan ya. Betul. Nah kalau sekarang posisinya kalau misalkan dari Isal gitu, Gimana gimana? cinta nih gimana? Kalau dari saya pernah Kan merasakan. track recordnya kayak pernah diselingkuhin. Iya. Ya, karena gini, kalau saya, kayak muka-mukanya. maksudnya barangkali itu pelajaran saya bisa buat teman-teman ya. Boleh. Saya pernah merasakan yang berkali-kali dan saya maafkan itu saya pernah. Tapi ternyata saya tuh goblok apa gimana? Gitu kan. Iya. Karena mikir saya saat itu, saya percaya seseorang tuh bakal berubah. Ternyata harus dibedain antara orang yang mau berubah dan berusaha sama habit itu kebiasaan. Iya. Jadi kamu di saat memaafkan seseorang ya harus tahu dulu ini tuh sosok dia sesungguhnya, atau memang dia ngelakuin kayak gini karena kecewa karena kita. Jadi memang harus tahu dulu. Nah tapi mungkin nanti setelah saya punya lembaran baru lagi, sepertinya selingkuhan tuh ya nggak ada kata maaf sih kalau menurut saya, lebih baik menyelesaikan. Karena apa? Tujuan kita sendiri pun, apalagi di umur sekarang nih, tujuannya kan nikah. Iya. Kalau misalkan sampai terjadi kepernikahan kan kayaknya nggak lucu aja gitu. Kita memilih untuk bernikah itu kan berarti pilihan yang terbaik dari yang paling baik gitu kan. Ya cewek menurut saya selingkuh menurut seperti saya mah itu. karena berarti di diri kita tuh ada yang kurang. Nah, Dan berarti dia itu nggak bisa menerima kekurangan di diri kita. betul. Sama tuh, mungkin tips lagi ya, tips dari saya, ya barangkali teman-teman juga ada tips juga buat ngasih tahu ke semua orang kenapa orang bisa selingkuh. Itu menurut saya jawabannya itu
kalau kita nggak pernah untuk penasaran ataupun coba-coba ataupun pengen ngubungin, itu nggak bakal terjadi namanya selingkuh. Iya. Jadi Jadi balik lagi ke penasaran. iya, makanya itu kenapa sih orang bisa selingkuh? Nah, kitanya nih harus membentengi diri saat kita udah punya satu pasangan. Ya jangan sampai kita penasaran ke orang A gitu. Cantik, kayaknya ini seru deh. Iya. Ternyata yang kita punya tuh udah 80% gitu. Kekurangan yang kita punya tuh cuma 20%. Iya. Ternyata karena 20% ini ada di orang lain, akhirnya kita rela membuang yang 80%, ngambil yang 20%, dan ternyata setelah berjalannya waktu kita kehilangan 80%. Iya, jadi lebih baik menurut saya udahlah cukup gitu. Kalau misalkan pasangan kita udah punya angka yang lebih dari 50% dari yang kita bayangin, menurut saya sudah cukup dipertahankan. Karena tips saya sih sekarang belajarnya di umur sekarang gimana caranya lebih menjaga ya, bukan melepaskan gitu. Iya. Karena kemarin-kemarin mungkin masih remaja ya mikirnya gampang nyari lagi, ternyata lupa gitu. Ternyata lupa, umur makin bertambah, segmen main makin jauh, akhirnya nggak ketemu sama pasangan. Jadi itu tips dari saya. Tapi barangkali dari teman-teman juga ada masukan supaya nggak selingkuh tuh kayak gimana, atau kita nggak penasaran atau nggak mau kenal orang lain, kita cukup jaga yang ada. Itu kan tips ya. Tinggal barangkali teman-teman ada masukan nggak kira-kira nih buat yang baru mulai pacaran nih, biasa WG umur 19 tahun, 16 tahun ya, baru pada pacaran, pengen nyari calon suami, ya mungkin lihat orang-orang ini nih. Ngaco orang-orang ini barangkali bisa dimotivasi gitu. Ya, kalau berpikir mah ya jangan sekali-kali mencoba main api lah. Setuju sih. Kalau misalnya kita udah coba-coba, yang namanya coba-coba kan main, cobalah sekali, coba 2 kali, nanti taunya enak ya? Iya, taunya enak tagihan gitu. Akhirnya lagi. Karena ya saat ini bukan game online. Iya. Bukan PC umum. Nggak bisa di top up ya kan. Billing habis telepon lagi kan. Susah itu kan. Nah, kita lanjut lagi ya mengenai ngebahas ini kan beberapa teman-teman saya kan mereka udah pada punya pasangan semua nih. Berarti kan mereka punya masa lalu. Masa lalu itu biasanya kita bilang mantan. Ya nggak sih? Nah, menurut kalian setuju nggak sih misalkan di saat kalian udah ngejalanin kehidupan yang baru, mantan datang tiba-tiba gitu, pengen coba buat masuk lagi. Nah, kira-kira nih dari kalian-kalian yang udah punya pasangan tuh nyikapinnya seperti apa tuh? Apakah nggak dihubungin sama sekali meskipun mantan WA ataupun ya DM lah atau gimana kira-kira? Atau jaga hubungan baik, silaturahmi. Nah, kira-kira apa tuh tips-tipsnya tuh? Tipsnya Mas Gaga nih. Kayaknya Mas Gaga ya pengalaman nih. Banyak Gaga yang sekarang. kalau berarti jatuhnya apa nih, tips apa nih? Tips. Tips menghindari berarti. Iya. Menghindari. Tipsnya menyikapinya gimana? Menyikapinya masalah mantan datang gimana kira-kira menurut kita? Apa nggak usah irademin? Gimana? Kalau mantan Kan bisa. Iya. Tergantung pribadi. Siram mah bisa. Lanjut. Kalau disiram dengan nasihat kan bisa. Siram rohani ya. saya juga. Kalau cara menyikapinya mah di satu momen itu pasti ada mantan kita itu pasti datang tuh, ada entah itu untuk silaturahmi lah, untuk chattingan segala macam, atau entah dulunya dia pacaran contoh sama Isal, dulunya Isal nggak punya apa-apa, sekarang punya apa, jadinya datang kan ada aja. Ya ada banyak. Ya Ada yang ada. datang lagi utang gitu. Iya ada. Yang datang lagi itu juga ada lah ya. Ada. Yang nagih ketagihan gitu namanya. Namanya Repeat order. Nah itu beda. Ya. Kalau cara menyikapinya mah, kalau saya pribadi tidak welcome orang-orang seperti itu, karena jujur secara percintaan ke belakang itu saya tuh lebih banyak diselingkuhin daripada saya selingkuh. Jadi jatuhnya udah sakit hati duluan. Ada satu momen mereka pun datang ya kita udah tutup. Kita udah punya lembaran baru, ya kenapa harus balik lagi ke yang lama? Gitu loh. Jadi ya udah aja gitu. Dari Fikri gimana gitu? Kalau dari saya untuk menyikapi kayak misalkan kita udah pacaran lama terus tiba-tiba mantan datang entah cuma say hi doang gitu kan. Kalau dari Fikri mah mending kita yang namanya satu hubungan harus ada keterbukaan gitu. Jadi kalau misalkan ada
seseorang atau mantan atau yang lain kontak kita gitu, kita obrolin sama pasangan kita, karena sepandai-pandai itu payung jatuh juga kan. Jadi sepandai-pandainya kita sepandai-pandainya kita ngumpetin mantan gitu kan, ada yang ngechat tapi nggak bilang, pasti ketahuan juga gitu kalau misalnya pacaran udah lama gitu. Jadi bangke itu bakal kecium ya bos ya? pasti. Oke. Nah, makanya kita tuh harus terbuka gitu sama hubungan kita gitu, karena kita pacaran udah lama itu nggak mungkin dong kita mikirnya cuma start untuk pacaran ya, pasti kita ada pemikiran yang kedepannya gitu. Makanya kalau dari kita kayak gitu, jadi harus saling terbuka. Terbuka aja lah, kalau kontak nggak apa-apa tapi ngabarin, kasih tahu ke pasangannya ya. Tapi jangan sampai buka semuanya gitu, maksudnya ya ke baju atau Jangan. 15 itu 15 aja gitu. Doyan nanti doyan. jangan Jangan. jadinya anotasi di oyo. Iya. Oyo. Benar. Itu dari David kira-kira gimana tuh? Kalau Punya pengalaman biar ada mantan datang di saat kehidupan orang sekarang. pernah. Yang saat ini dijalankan nih. Nah terus kira Oh enggak, gimana? enggak. Dan nyikapinnya paling apa ya? Ya benar sih kata Abi, kita terbuka dulu ke pasangan kita kan. Kalau ada mantan yang mantan apa. Tapi ya enggak apa ya? Enggak nutup silaturahmi sih. Paling kita ya ngadain sekedarnya, adanya apa. Itu doang sih. Untuk menghadirin seadanya aja lah ya. Nah mungkin kalau dari sisi saya ya balik lagi ke komitmen kita sih, komitmen diri kita sendiri. Maksudnya diri kita sendiri, apakah kita pengen welcome ke semua orang atau memang udahlah tutup buku, histori yang udah ya udah, hanya sebatas hello aja misalnya ketemu di luar gitu, tapi nggak karena komunikasi. Karena awal perselingkuhan tuh menurut saya pribadi tuh ya awal dari komunikasi. Iya. Dari mulai nanya kabar, terus nanti akhirnya intens chattingan, akhirnya kebentuk lagi komunikasi lagi setiap hari, setiap Terus waktu. dibentuk yang namanya Iya, kenangan dulu. Nyaman aja ya. Iya, lebih baik saya kalau ya nggak usah komunikasi, tapi kalau ketemu di luar ya nyapa aja. Iya. Mungkin itu yang terbaik mungkin kalau Benar. antisipasi mengenai mantan. Gitu. Tapi ya jaga hubungan baik lah ya. pasti lah. Karena menurut saya juga nggak ada mantan temen sih, mantan pacar yang jadi temen, rasa temen kan ada tuh bahasa Ada. Banyak. mantan rasa temen Ada. ya kan. Menurut saya sih nggak setuju, saya nggak setuju dengan statement itu, karena yang mantan aja, ya teman aja, tapi nggak ada juga mantan teman gitu. Ya nggak sih, kalau untuk teman sih nggak ada mantan, tapi kalau untuk pacar sih ya mantan ada. Jadi udah tutup buku aja lah kalau menurut saya sih gitu. Nah, ada statement juga kan apa namanya, lupa muka ingat rasa. Itu kita nggak paham. Itu mah. Itu kita nggak paham. Kalau kita tak kurang tutupin, jauh. iya, karena kalau kita tak tutupin, Iya. Iya, mungkin untuk poin-poin terakhir nih, karena kita kayaknya kurang lebih udah setengah jam lah ya ngobrol-ngobrol sana kemari. Saya pengen tahu nih, ini kan hubungan cukup lama semua ya. Iya. Tipikal pacaran kalian tuh yang kayak gimana sih? Contoh, saya aja, nanti baru kalian nyebutin contoh-contohnya. Nah. Kalau saya tipikal orang yang kalau punya pasangan tuh ngabarin setiap saat. Maksudnya karena saya kerjanya juga di lapangan, setiap saya pindah ke titik 1, ke titik 2 tuh saya selalu ngabarin saya mau OTW, terus lagi ngapain, selalu just info gitu, kabar mengenai dibalas apa enggak, karena dia juga barangkali pasangan sibuk atau gimana, yang penting mereka tahu kabar kita tuh lagi ngapain. Nah kan ada pasangan yang butuh kabar, tapi ada juga pasangan yang ya kalau mau nanya lagi ngapain ya tinggal telepon, misalkan lagi nggak bareng gitu. Terus tipikal yang kalian pacaran yang ngedate setiap minggu ataupun setiap hari ketemu, atau yang sebulan sekali, atau yang kayak gimana? Nah itu saya pengen tahu juga. Terus ada juga pacaran yang apa ya, setiap hari kan ada yang ketemu, tiba-tiba karena bosen akhirnya putus. Nah apa kalian tuh sampai lama kayak gini nih sistemnya gimana? Apakah per weekend kan ketemu atau setiap momen aja Pak? Kalau di quality time aja setiap sebulan sekali, atau saat anniversary kan bisa tuh setiap tanggal sekian biasanya ada yang ngerayain Jadiannya ya, jadian meskipun bukan bulan ataupun bulan yang jadian lah, anniversary atau yang tipikal anniversary-nya harus ada acara atau momen. Nah saya pengen tahu nih tips-tips, karena ini kan pacaran lama semua nih. Saya mungkin mulai dari David kayaknya seru nih, 2 tahun setengah pacaran. Saya pengen tahu cara mempertahankannya, apakah
setiap hari ketemu atau komunikasinya baik? Apa cuman telepon-teleponan aja atau gimana tuh? Tadi benar sih kata Panglima Cinta nih yang kabar kan. Iya, betul. Karena emang kabar tuh penting. Betul. Dan saya sendiri pribadi paling nggak suka kalau ngabarin pas udah ada di tempat. Oke, berarti sebelum OTW tuh Berarti kasih mereka tahu dulu lah ya. Berarti sebelum berangkat lah. Nah, mereka berangkat. Kalau mereka ngabarin di situ, berarti mereka tidak menghargai dong. Oke. Berarti Berarti itu gaya pacarannya seperti itu. Iya. Setiap hari komunikasi minimal dapat kabar lah ya kemana-mana. ya, karena kabar tuh penting. Iya, oke. Khawatir lah ya. Benar, Mungkin khawatir. David punya rasa khawatir yang Nah. besar kalau ada apa-apa. Ya. Gitu. Nah, terus kalau momen-momen ketemu apa setiap hari, apa seminggu sekali karena weekend, atau quality time-nya lebih ke monversary setiap tanggal sekian jadian baru kita jalan habis mau keduaan atau gimana? Enggak sih, kalau saya pribadi mah paling kalau mau ketemu ya paling sebisanya kita aja. Buka kafe lah ya. Ya, karena kan apa ya? Masing-masing kan pasti punya kesibukan masing-masing. Oke. Iya. Nggak harus tiap hari, nggak harus tiap minggu. Oke. Itulah paling ada apa namanya? Keunikan lah di hubungan saya nih. Tiap hari tuh saya selalu ngucapin selamat hari perkenalan. Oh, setiap hari. Oh, itu sangat unik tuh. Masalah ini Beda dari yang lain. Of box. Berarti kenalan terus lah ya setiap hari. Iya. Jadi saya hitungin terus Nah, dari awal saya ketemu dia. oke. Oke, ini tips juga sih buat teman-teman di luar yang Unik, mulai unik. pacaran, barangkali pengen ngasih suasana baru, momen baru ya ini caranya David. Bro David nih bisa dipakai nih tips-tipsnya. Gitu. Buat Fikri kira-kira Kalau saya kan itu saya pacaran sama 5 tahun ini hampir Punah. 4 Dinosaurus. Dinosaurus. ambil lurus kan? Hampir 4 tahun itu LDR. Lah jadi Oh gitu. iya. Oh LDR, oh ini tipikal pacarannya LDR nih. Iya. LDR. Berarti ketemu antara momen ya? Ya, Beda komplek. beda Gang. Beda satu rumah. Yang enggak dong, beda kota. Kamar. Beda kota. Beda kota. Saya sendiri bikin di Bandung, pasangan saya di Jogja. Nah, itu untuk menyiasatinya ya itu Ketemuan itu Ketemuan Cirebon. udah. Itu kalau bahasa sekarang COD. Bener. Nah, ini deh. Jadi nyiasatinya kayak David tadi. Jadi kalau misalkan kita mau pergi gitu, kita kalau kita sendiri ngasih kabar dan pub gitu. Tapi pubnya bukan pub yang macam-macam. Iya, pub ngasih kabar lagi Pub, mana, ya. Terus udah nyampe tempat kita Di Oyo juga kita ngepak kan. ya, enggak. Itu langsung dikat gitu. Nah, terus kalau untuk momen ketemunya itu kalau Fikri waktu dulu pas waktu masih jauh LDR. Jadi setiap setahun sekali atau enggak ulang tahunnya dia gitu atau ulang tahunnya Fikri pasti ketemu gitu. Oh, lebih ke lihat momen lah ya. Ya, iya. Ada momen-momen tertentu gitu. Kalau kagak, Kalau saya mah samanya ngabarin pasti. Iya. Ngabarin pasti, tapi momen untuk ketemu tuh nggak setiap hari. Kadang dia ulang tahun pun nggak bisa ketemu juga. Jadi karena saya apa sibuk atau nggak ada uang? Ya, dia benar. Saya nanya. Benar. Sibuk kah? Emang lagi nggak ada uang apa gimana? Yang berhak berasumsi Iya, lah ya. berhak bertanya. nggak, karena saya pun kerja kan kadang kita di luar batas. Kalau kerjaan saya Oke. di luar jam kerja pun saya kadang Oke. kerja pun sama. Jadi ada satu momen yang kita harus ketemu itu biasanya hari jadi. Hari jadi Oh itu wajib. sebun apa? Ada jadi kota, Jadi kok ada jadi negara, negara, bukan. di mana? Oh, berarti lebih ke Jadian. anniversary lah ya. Jadi Jadi nggak jauh beda sama Fikri lah gitu. Tapi ini cerita kalian sangat berbeda dengan histori saya sepertinya. Emang Kalau paling gimana? paling wasit itu. Jadi saya itu tipikal orang yang kayaknya belum bisa LDR. Kan ada pengalaman LDR Nah, dengan 5 tahun kan bisa Berat, dengan nah. caranya. Nah kebetulan percintaan saya yang sebelum-sebelumnya itu selalu ketemu intens setiap hari. Nggak ketemunya tuh paling momen besar. Contoh lebaran. Lebaran itu pun paling H+7 H-7 itu pasti nggak ketemu. Idul Adha pasti bareng. Paling kalau nggak tahun baru. Tahun baru pun kadang suka bareng, kadang suka enggak. Cuman beberapa, jadi pernah di momen 1 tahun ataupun beberapa bulan tuh ya kita intens ketemu setiap hari gitu. Tapi dengan bukan karena kita bareng ya, tapi beda rumah tapi kita free, dia free, kita ketemu makan siang, terus nanti pulang malam, entah malam ngopi nongkrong bareng. Setiap hari bisa seperti itu. Tapi kalau dibilang ada momen bosan nggak ada. Kenapa? Karena dua belah pihak saling memang pengen ketemu dan habitnya seperti itu.
Nah, jadi di saat ada komunikasi yang nggak lancar tuh, bahkan chattingan tuh lebih ke jarang. Chattingan tuh lebih ke di jam malam. Iya. Saat kita mau tidur, kita kegiatan, Berarti masih lebih ke kegiatan. via phone, by phone. Iya, by phone. Jadi lebih seperti itu. Jadi tipikal saya yang memang bisanya ketemu setiap hari. Ya. Jadi pasangan saya tuh kenal dunia saya juga gitu. Teman-teman saya tuh malah kenal semua. Masuk dunia malam. Enggak, Oh, udah enggak. malam enggak. Enggak. Karena Nah, saya kawan kerja. apa gimana? Kalau di malam saya kerja. Kayaknya lebih ke saya banyak bohong. Oh. Kalau di dunia malam. Kalau buat mananya dengerin ya. Kalau di dunia malam kan teman-teman jangan nah kebetulan ikutin kerjaan saya kalau di dunia malam kan memang kerjanya di Iya. dunia enterprise Iya. gitu. Jadi bohongnya sedikit, kebanyakan kerja gitu. Kalau saya ketika pacaran yang memang intens setiap hari tuh kemungkinan besarnya 80% saya selalu bareng. Gitu kan kalau David, Fikri gagal kan lebih ke ada momen Iya. ataupun nyempetinnya tergantung waktu Iya. gitu. Kalau tipikal saya sebisa mungkin kalau memang hari ini ketemu mau makan siang ya makan siang bareng gitu. Nanti pulang dulu ke rumah, malam mau ngopi, mau nongkrong dia bareng lagi. Kalau nggak bisa Wah, ketemu ya paling kita lebih kayak gitu. ke perhatian terus lah. Ya, sama Karena cewek itu pengen Bisa. diperhatiin lah. ya kalau saya tipikal momennya nggak ketemu ya cuma hari-hari besar yang memang peruntukan keluarga karena belum nikah, sama kalau ada kerjaan keluar kota. Sisanya sih ketemu. Beberapa orang yang udah pernah bareng sama saya selalu seperti itu. Bahkan saya senang tipikal saya tuh tipikal laki yang senang ditemenin kayak kerja, meeting, pengennya ditemenin. Nah, Ya, kalau iya. kalau kalian kan tipikal yang ya udah masing-masing, nanti kalau mau ada momen ketemu pacaran ya tinggal main Iya, ya kan seperti itu. Nah itu tinggal kalian buat teman-teman yang di rumah yang lagi nonton tinggal dipilih tuh gaya pacaranmu yang seperti apa tuh, dari kurang lebih 4 orang ini dengan gayanya masing-masing, dengan pengalamannya masing-masing. Syukur-syukur dan semoga kalian juga bisa terapin dan kalian juga bisa happy ending Ya. sampai dengan nikah ya. Amin. Dan minta doanya juga buat teman-teman saya dan saya pribadi ketemu jodohnya dan Ya, bisa jangan ketemu untuk jodoh, Pak. happy ending. Iya. Ini kan buat saya dan teman-teman saya. Kalau buat saya doanya ya semoga ketemu jodoh dan jodoh yang terbaik untuk ke jenjang pernikahan. Nah, untuk teman-teman saya semoga bisa langgeng dan sampai nikah bersama dan bahagia. Nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol di next moment dan di next waktu. Terima kasih. Stay tune to home base. Home base.